Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aisyatul Adawiyah dengan NIM 724114/2011. Saya Laila Nafizah Rahab dengan NIM 724114/2014. Saya Sarah Adila dengan NIM 724114/2025. Saya Marita Nora dengan NIM 724314/2008. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu analisis aneka dua jalur menggunakan Excel. Bye. Di sini kami mengambil dua sampel data. Data pertama, nilai hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi kelas B 2024 dengan metode serama yang diambil oleh Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi MSI. Di sini saya tampilkan datanya. Untuk tingkat motivasi 8 sampai 10,5 termasuk rendah, sedangkan tingkat motivasi tinggi itu mulai dari 11 sampai 13. Data kedua yaitu nilai hasil belajar mahasiswa pendidikan akuntansi kelas A 2024 dengan metode blended learning yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SEMSI. Ini juga datanya. Untuk tingkat motivasi 8 sampai 10 termasuk rendah, sedangkan tingkat motivasi tinggi itu mulai dari 11 hingga 13. Jadi metode serama dan blended learning itu tingkat motivasinya itu sama ya teman-teman. Setelah dilakukan penskorian tingkat motivasi mahasiswa, kami mengelompokkan data sesuai tingkat motivasi mahasiswa tersebut. Ini dia datanya. Setelah struktur sel atau pengelompokan tingkat motivasi mahasiswa, kami melakukan analisis ANOVA 2 jalur menggunakan Excel dan diagram berikut ini. Dilihat, motivasi rendah ditandai dengan warna biru dan motivasi tinggi ditandai dengan warna orange. Selanjutnya di sebelah kiri ada metode ceramah dan sebelah kanan ada metode blended learning. Selanjutnya kami melakukan ANOVA 2 faktor dengan replikasi data Excel. Yang pertama, metode ceramah didapatkan jumlah data. Motivasi rendah terdapat 5 data, motivasi tinggi juga 5 data, sehingga totalnya ada 10 data. Jumlah semua nilai dalam data pada motivasi rendah terdapat 434,66, pada motivasi tinggi terdapat 434,65, totalnya 869,31. Pada rata-rata nilai di motivasi rendah terdapat 86,932, di motivasi tinggi terdapat 86,93, sehingga totalnya 86,93. Pada varian di motivasi rendah terdapat 26,04087, di motivasi tinggi terdapat 7,0145, totalnya 14,69127667. Selanjutnya di metode blended learning, jumlah data di motivasi rendah dan tinggi sama-sama 5, sehingga total data 10. Jumlah semua nilai dalam data pada motivasi rendah terdapat 416,92, pada motivasi tinggi 422,63, totalnya 839,55. Pada rata-rata nilai di motivasi rendah terdapat 83,384, dan motivasi tinggi terdapat 84,9
sehingga totalnya 83,955. Pada varians di motivasi rendah didapatkan 2,45388, di motivasi tinggi terdapat 3,66368. Totalnya adalah 3,08118333. Total keseluruhannya jumlah motivasi rendah 10 dan jumlah motivasi tinggi 10 juga. Pada jumlah semua nilai dalam data, pada motivasi rendah 851,58, pada motivasi tinggi 857,28. Dan pada rata-rata nilai di motivasi rendah terdapat 85,158 dan motivasi tinggi 85,7289. Pada varians di motivasi rendah terdapat 16,108444 dan motivasi tinggi 6,351195556. Dari analisis tadi didapatkan totalnya untuk metode pembelajaran di bagian sum of square itu 44,28288. Di bagian degree of freedom totalnya 1. Di bagian mean square-nya totalnya 44,28288. Di F-nya yaitu 4,521783793. Untuk nilai P-value-nya 0,049377. Untuk dinilai F kritikalnya didapat 4,493998. Nah, di motivasi sum of square-nya didapat 1,6245. Degree of freedom didapat 1. Untuk mean square didapat 1,6245. Untuk F didapat 0,1658799856. Nilai P value didapat 0,689197. Untuk F critical didapat 4,493998. Pada interaction, nilai sum of squares-nya didapat 1,63592. Untuk D, degree of freedom didapat 1. Mean square didapat 1,63592. Untuk nilai F didapat 0,1670459668. Nilai P value didapat 0,688169. Nilai F critical didapat 4,493998. Untuk nilai within, sum of square-nya didapat 156,69172. Nilai degree of freedom didapat 16. Untuk mean square didapat 9,7932325. Nah, totalnya pada nilai sum of square hasilnya adalah 204,23502. Nah, untuk degree of freedom-nya hasilnya 19. Nah, kita masuk ke interpretasi hasil. Yang pertama, efek utama metode pembelajaran atau sampelnya. F hitung didapat 4,522. P value-nya didapatkan 0,0494. F kritisnya 4,494. Nah, karena P value-nya lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F kritis, maka efek utama metode pembelajaran signifikan. Nah, artinya metode pembelajaran atau ceramah versus blended learning berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Yang kedua, efek utama tingkat motivasi atau Calomis, di mana F hitungnya itu sama dengan 0,166, V value-nya itu 0,6892. Karena V value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka efek utama tingkat motivasi itu tidak signifikan. Artinya, di mana motivasi rendah maupun tinggi itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar secara umum ataupun tanpa mempertimbangkan metode pembelajaran ini. Oke. Yang ketiga, ada integrasi antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi. F hitungnya itu sama dengan 0,167, V value-nya itu 0,6882. Karena V value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka integrasi itu tidak signifikan. Artinya, pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi itu tidak bergantung pada tingkat motivasi dan juga sebaliknya. Oke.
Kesimpulan umum yang dapat diambil, yang pertama, hanya metode pembelajaran yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Yang kedua, tingkat motivasi dan integrasi antara metode pembelajaran dengan motivasi itu tidak signifikan. Jadi, dengan demikian, perbedaan prestasi itu lebih ditentukan oleh jenis metode pembelajaran yang digunakan, bukan oleh motivasi siswa maupun kombinasi keduanya. Baiklah, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 4 mengenai proyek kami, yaitu analisis ANOVA 2 jalur. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ekonomi, salam akuntansi,